Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Saib Dakwah TV, Madani TV, rekan Dakta 107 FM Bekasi, LKC TV juga LKC TV. Terus mana? MJA TV. MJA TV. Ada yang terlewat, Ustaz? Mana? Udah kayaknya. Tentu Sayap Dakwah TV. Sayap Dakwah TV yang malam hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk ketemu kembali dalam program The Show. Sharing online with Ustadz Rifki Ja'far Tholib. Ini sengaja Ustadz, kita agak cepat-cepat pembukaannya Ustadz. Kenapa? Ya selain satu telat, karena memang ini temanya udah ditunggu-tunggu membahasnya. Ini juga agak kata teman ketawanya gaya-gaya menghina gitu. Astagfirullah. Padahal belum tahu temanya mau kemana ini. Kata teman-teman agak hati-hati, nanti diserbu sama tentara katanya. Army. Jangan-jangan akunnya di-report ntar. Enggak lah. Kalau sekedar komen sih ahlan wa sahlan ya, kita udah kebal lah dengan komen-komen yang macam-macam. Oh, seorang tokoh tidak boleh begitu, harus memberikan pencerahan kepada umat. Bahasan kok Naruto, malam ini BTS. La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau yang udah gitu-gitu insya Allah udah kebal lah ya. Kita udah pasang imun. Udah disuntik 2 kali juga ya. Untuk telinga kita cukup tebal mendengarkan komen-komen negatif. Masya Allah. Tapi jangan di-report ya, mohon maaf. Kalau di-report jangan. Menarik Ustaz, tema pada malam hari ini adalah BTS. Singkatannya macam-macam, cuma kita ambil salah satu yaitu bahagia tanpa suami. Bahagia tanpa suami. Panas. Bahagia tanpa suami. Terus apa lagi? Berpasangan tanpa status. Bersuami tapi selingkuh. Loh, la haula wala quwata illa billah. Astagfirullah, mulutmu harimaumu. Ada lagi satu yang bagus Ustaz, tapi beristri tapi selingkuh. Bukan. Sama. Ini paling bagus. Apa itu? Bin Talib Sembon. Waduh, duh. Ini antum bisa diserang Daulah Al-Kathiriyah. Keluarga besar ya. Ini keluarga besar bin Talib bisa nyerang antum kena somasi antum nanti ya. Kalau ucapan tidak dicabut kita akan kirimkan somasi. Tapi kan ini fokus. Bin Talib Sembon. Talib S Sembon. Bin Talib Sembon. Siapa orangnya? Pemilik Depot Amanah. Amin ya rabbal alamin. Iya, antum kreatif juga bikin tema ya. Baik. Kita ambil tema pada malam hari ini, singkatannya yaitu buaya takkan solih. Buaya takkan solih. Dan saya di WA seseorang barusan katanya hati-hati buaya ada di mana-mana. Terus ada lagi kata-kata yang menarik. Emang buaya jantan semua? Emang buaya jantan semua? Ada yang betina. Maka kalau kita ngomong buaya nggak tentu selalu laki-laki kan. Boleh jadi buayanya perempuan. Dan tentu kita ambil BTS ini karena memang akhir-akhir ini lagi in. Iya. Apa yang terjadi? Yaitu fenomena sebuah makanan fast food yang kemudian gandeng model promosinya itu boy band dari negara anta beranta. Dan Indonesia ini terkenal paling heboh, Ustaz. Iya, paling heboh. Pengguna medsosnya dibilang paling baperan. Sehingga siapapun yang tidak cocok di-report hancur, ya kan? Kemudian paling gampang untuk dipengaruhi lewat mode dan yang lainnya. Ya udah, kira-kira begitu. Nah, ini kan sebuah hal yang harus kita bedah. Kenapa fenomena apa di balik semua itu? Sebegitunya begitu loh, Ustaz. Padahal di negara-negara lain enggak seperti ini. Tidak seheboh ini, tidak sehisteris ini. Ada apa begitu? Baik. Terus kemudian sama-sama sadar sebenarnya bahwa momen ini itu dimaksudkan untuk promosi jualan. Sebenarnya nggak sadar. Iya. Enggak lah, bukan sama. Ya? Karena begini, ada salah satu ungkapan ya. Ada beberapa di antara manusia itu yang paling susah diingetin. Salah satunya orang yang lagi jatuh cinta. Wah, ini. Nah, boleh jadi untuk kita yang menganggapnya biasa saja, kita sadar. Tapi untuk mereka yang sedang dimabuk cinta tentang BTS atau apapun itu, tentu mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dimanfaatkan untuk promosi dagang. Iya. Padahal yang
Udah, kita lanjutkan dulu ya, nanti Padahal fokus pada materi. yang dijual. Baik, kita mulai ya. Bagaimana? Nah itu Ustaz. Kita mulai ya. Oh kita mulai. Monggo Ustaz. Sip, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan nanti ya. Sebelum kita mulai, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, saya memohon keikhlasan doanya dari semua pemirsa Madani TV, karena di saat ini Pak Heru yang biasa membina kita di Madani TV ya, itu sedang Allah uji dengan sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala segera diberikan kesembuhan, diberikan kesabaran atas ujian yang beliau terima, dan mudah-mudahan segera pulih seperti semula dan kembali bisa bergabung bersama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai ada satu yang menggelitik. Kenapa kok hari ini kita jauh-jauhan ya? Prokes Ustaz. Oh, prokes. Prokes. Tapi yang antri BTS itu bikin diperkes. Bikin Mentolong diperkes. merkes ya. Malah saking rapetnya sampai seperti diperkes. Ada sanksinya nggak? Nggak ada tuh Ustaz. Minta Nggak ada maaf sanksinya? tuh selesai. Selesai. Ustaz. Sementara ada seorang muslim yang sudah minta maaf tetap diproses. Tetap diproses. Mulai nyindir. Kita Nggak- pura-pura gila. Tahu nggak yang itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, kemudian rekan Dakta 107 FM Bekasi dimanapun Anda berada, kemudian pemirsa MJA TV dimanapun Anda berada, wabil khusus teman-teman dari pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, dan tidak lupa pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah, di mana atas limpahan nikmat karunia Allah, karena rahmat dari Allah, kemudahan yang Allah beri, di malam hari ini kita kembali bisa berjumpa melalui layar kaca yang ada di hadapan Anda, melalui tayangan yang ada di hadapan Anda, dan kita berdoa kepada Allah semoga acara kita di malam hari ini, apa yang kita lakukan, apa yang pemirsa saksikan, apa yang teman-teman dengarkan, betul-betul mendatangkan pahala dan ridha dari Allah untuk kita bersama. Allahumma amin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada suri tauladan terbaik kita. Nah ini ada pentingnya nih, karena kalau kita ngomong BTS ini kan seakan-akan jadi idola banget ya. Idola banget. Padahal seharusnya seorang muslim yang diidolakan adalah siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Maka semoga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada idola hakiki. The real idol. The real idol. Rasulullah is my idol. Nah, gitu ya. Kepada semoga salawat dan salam tercurah kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini Al-Akh Abu Shanum di malam hari ini cukup menggelitik buat tema BTS. Buaya takkan soli. Tak pernah boleh. Buaya tak pernah soli atau buaya takkan soli. Jadi kalimat buaya ini tentu dimaksudkan tentang seorang laki-laki atau bisa jadi perempuan karena antum bilang buaya emang harus jantan. Iya. Kan ada buaya betina. Jadi artinya sekarang kita ngomong buaya takkan soli, itu seakan-akan kita akan berbicara tentang seorang laki-laki atau bahkan perempuan yang telah memiliki pasangan tapi kemudian masih genit-genitan dengan yang lain. Itu maksudnya kan? Antum arahnya ke sana kan? Iya. Bukan BTS yang itu punya tentara itu yang ya. punya tentara itu. Punya tentara itu punya ya. TNI. Nah, nanti kalaupun kita diserang kita pura-pura gila. Antum tahu dua orang yang biasa ngeritik itu tapi konyol banget kan, katanya kalau nanti dilaporin kita Pura-pura gila. Kalau antum sih anak rasa nggak perlu pura-pura ya. Nah jadi begini pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama kita lihat memang ada fenomena yang cukup heboh luar biasa. Berapa hari yang lalu ya? Ya. Kira-kira 3 atau berapa hari yang lalu Abu Rumaiso?
hari yang lalu, Ya sekitar itulah. 3 atau 4 hari yang lalu ya, semingguan lah ya. di pekan ini ya, itu Pekan ini. begitu heboh ketika salah satu Makanan cepat brand saji. makanan cepat saji menggandeng salah satu boy band yang sedang in di Indonesia. Karena di tempat lain belum tentu kan. Belum tentu. Seperti antum bilang tadi, bahwasannya memang Indonesia ini Masya Allah ya, masyarakatnya itu cepat sekali terpengaruh. Nah maka ketika salah satu brand makanan cepat saji menggandeng boy band yang cukup in di Indonesia, BTS atau yang lain, dengan personil-personil yang Masya Allah aduhai. Aduhai glowing semuanya, dan kemudian menjadi kehebohan yang luar biasa dikarenakan beberapa. Nomor 1, hebohnya itu dikarenakan makanan cepat saji yang menunya sebenarnya menu yang biasa dijual biasa dijual secara umum, secara online, bahkan kita datang ke tempat makan yang cepat saji itu kita juga bisa dapat dengan harga yang normal. Nah tapi kemudian ketika ditempelkan ke sana logo BTS, kerjasama dengan BTS, boy band tadi, langsung seakan-akan heboh, seakan-akan makanan itu rasanya menjadi makanan yang tidak pernah dia makan sebelumnya, seakan-akan semuanya menjadi orang yang kelaparan, kalau nggak makan itu nggak gaul, kalau nggak makan itu nggak keren, nggak hidup kan. Bahkan sampai kemudian bungkusnya, sampahnya kita. Oh antum bilang sampah Iya, ya, Ustadz, nekat, antum diserang tentara nanti. Bungkus itu kan sampah memang kan. Sampah ya. Ya masa mau Antum ditempel, bilang itu sampah. Masa mau ditempel di tembok? Antum bilang kotak yang bertuliskan BTS sampah, berani? Berani. Tolong di report ya. Iya. Nah maka Berani tapi tapi jangan. Sampai kemudian bungkus bekas makanan itu dijual secara online, ada 3 bungkus ya, 3 bungkus dengan harga 599.000, dan yang lebih menghebohkan lagi ada yang beli. Nah ini ada yang beli. Nah sekarang pemirsa, kita perlu dudukkan masalah ini dengan baik. Yang pertama begini, kehebohannya yang pertama menjadikan luar biasa ramainya makanan yang seakan-akan biasa, ketika ketempelan logo itu menjadi luar biasa. Itu fenomena yang pertama. Fenomena yang kedua, adanya kemudian fanbase, yang namanya fanbase ya. Apa bahasa Indonesianya? Iya, fanbase. Ya, basis penggemar, basis masa penggemarnya tadi, yang kemudian dibilang sampai loyalnya luar biasa. Sampai ketika kita bikin tema ini, ada salah satu yang komen di medsos kita ya, itu komennya, hati-hati Ustadz, ntar diserang lo oleh tentara. Army. Iya. Nggak tahu saya kepanjangannya apa Army itu. Ya Army Ustadz. Ya Army, istilahnya begitu. Istilahnya begitu. Hati-hati Ustadz, ntar diserang. Tapi subhanallah, karena kita menyampaikan tulus, bukan untuk menghina, bukan untuk menghakimi, bukan untuk kemudian mencela, tapi insya Allah kita akan memberikan pandangan yang berbeda supaya kemudian teman-teman yang tergabung dalam Army tadi memiliki second opinion. Ternyata ada pandangan berbeda loh gitu ya. Nah sudah, itu fenomena yang kedua. Fenomena yang ketiga, yang kedua ini mereka punya basis massa, basis fans yang begitu loyal luar biasa. Yang ketiga yang ana lihat, yang mungkin luput dari pandangan sebagian dari kita ya, antum perlu sadari bahwasannya tidak mungkin ada sesuatu yang heboh kecuali ada sesuatu di balik kehebohan itu yang mungkin kita tidak sadar, tapi ternyata kehebohan itu disetting untuk menghancurkan umat Islam. Ada ucapan salah seorang ulama begini, sampai pun sepak bola, mohon maaf ya kita nyebut sepak bola ya, ini ada fansnya Setan Merah, ya. Kemudian Gudang Peluru, Ceker Setan, guru kita di Pare ya, Gudang Peluru ya. Setan Merah, Gudang Peluru, bom yang ada bomnya itu Arsenal namanya itu. Ceker Setan, bukan? Setan Merah punya warung namanya Ceker Setan. Tambah gak jelas itu. Tambah anak bingung apa? Oh ternyata Setan Merah MU punya warung. Kalau namanya warungnya harus Ceker Setan. Sampai guru kita di Pare ya, Gudang Peluru Arsenal. Iya. Ustaz Darwis, mantap. Wah nyebut nama tuh, hati-hati ya. The Gunners. Nah sudah. Nah maka artinya begini. Fenomena yang ketiga yang pemirsa perlu pahami. Jadi yang pertama kita ulang sekali lagi ya, kehebohan yang luar biasa, makanan yang biasa menjadi makanan luar biasa. Yang kedua, adanya penyokong fans yang begitu loyal. Yang ketiga, kita perlu yakin pemirsa yang dirahmati oleh Allah,
tidak mungkin muncul kehebohan ini kecuali di baliknya pasti ada misi atau visi yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam untuk merusak generasi muda Islam. Paham ya? Nah, sekarang kita akan mulai satu persatu untuk mendudukkan masalah ini dengan baik. Nah, yang pertama, sebelum dilanjutkan Ustaz, pasti nanti ketika kita bilang, oh ini ada settingan untuk yang disetting oleh musuh-musuh Islam. Nah, ini pasti nanti ada yang berpikiran, apa-apa kok dihubungkan dengan cocok logi konspirasi. Cocok logi konspirasi. Ya, konspirasi bahwa ini ada settingan ini nanti. Nah, ini supaya pendengar ini percaya. Nah, bahkan sampai saya lanjutkan lagi yang tadi saya lupa sempat ingin menyampaikan, seorang ulama itu mengatakan begini, sampai pun sepak bola itu tidak mungkin hanya sekedar sepak bola. Oh iya. Euforianya. Pasti ada sesuatu yang diciptakan oleh orang-orang yang begitu menjadikan sepak bola ini up terus. Jadi orang-orang yang punya kepentingan menjadikan sepak bola ini terus ngetren. Iya. Sampai ada dibikin isu pemain bola nikah dengan siapa, selingkuh dengan siapa, kemudian dibikin isu pengaturan skor. Itu artinya supaya bagaimana isu sepak bola ini tidak pernah turun. Iya. Terus di atas mulai pemainnya, pelatihnya, supporternya yang sampai ada supporter fanatik segala macam, dan sampai ulama itu mengatakan ada sesuatu yang diinginkan oleh orang-orang kufar untuk menjadikan umat Islam ini lalai dari pembicaraan agama, sehingga setiap mereka kumpul yang diomongkan itu pemain ini transfer dengan nilai sekian ke klub ini. Kemudian klub ini dicurangi oleh wasit sampai kemudian kalah dengan sangat memalukan pada pertandingan ini. Pemain ini pindah ke klub lain dianggap pengkhianat sama supporternya. Supporternya akhirnya rumahnya dilemparin batu segala macam. Dilempari botol begitu. Itu jangan sampai kita mengira itu sekedar sepak bola. Pasti ada sesuatu di balik semua ini yang ingin memalingkan umat Islam dari isu yang hakiki. Apa isu kita? Bagaimana kita bahagia kelak di yaumil qiyamah. Nah, sekarang kita dudukkan satu persatu. Begini, fenomena munculnya BTS ini adalah menunjukkan bahwa umat Islam kehilangan sosok idola yang hakiki. Itu yang sempat kita singgung di awal tadi ya. Yeah. Jadi kenapa kok sampai boy band yang untuk orang yang faham bahwa boy band ini sesuatu yang sama sekali jauh dari nilai-nilai keislaman, apalagi mereka adalah orang-orang yang non-Islam, ya kan? Orang-orang yang non-Islam. Kemudian bisa menjadi tokoh yang luar biasa, yang sampai memiliki fans yang begitu fanatik, yang kalau ada siapapun yang menyerang boybandnya, mereka langsung mereport, mereka langsung komentar, mereka langsung belain. Artinya apa? Umat Islam kehilangan sosok panutan yang hakiki, yaitu An-Nabi SAW. Kita review lagi. Antum ingat betapa hebohnya komentar ketika kita bikin tema hikmah di balik kematian Naruto. Sampai fansnya Naruto sampai nyerang kita dengan mengatakan, siapa bilang Naruto mati? Iya, sama dengan seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang lain mengatakan, kenapa bahas Naruto? Ustadz kehabisan materi katanya. Nah, padahal dari materi itu kita inginkan, kenapa untuk Naruto saja kita begitu hafal luar dalam ceritanya, kita begitu menantikan serialnya, kita begitu marah ketika tokoh idola dalam film Naruto itu dibilang mati. Tapi untuk Rasulullah kita adem-adem saja, kan tujuannya itu sebenarnya. Kalau untuk Rasulullah, itu kan Rasulullah dibela sama Allah. Ngapain ikut-ikut? Kita nggak perlu belain. Allah Maha Kuat. Itu Rasulullah sudah dibela sama Allah yang Maha Kuat. Ngapain kita ikut-ikut? Udah lebay lu ah. Sama sebenarnya kalau kita lemparkan ke mereka. Nah, mereka siapa ini yang jelas? Kayak boyband kayak gitu saja. Emang ngapain kamu bela-belain itu? Mereka lo nggak peduli sama sekali dengan kamu begitu. Dan nggak perlu perlindunganmu juga begitu. Mereka punya bodyguard. Nah, bahkan ada yang lucu nih. Ini kisah yang sempat saya baca di salah satu berita yang muncul di beranda Google gitu ya. Jadi salah seorang fans musisi terkenal Indonesia itu menangis dan menuliskan kekecewaannya setelah musisi yang begitu ia gandrungi itu nyuekin dia di bandara. Jadi dia minta foto, dicuekin sama musisinya.
Langsung muncul di berita itu semua gambar musisi tadi di kamarnya, semua dirobek sama dia. Fotonya dibakar, CD-nya dibuang, CD. Iya. Compact disc. DVD. Apalah itu ya, CD-nya dibuang. Hanya gara-gara apa? Dicuekin oleh idola yang menurut dia selama ini dia begitu agungkan. Nah, artinya kan ya seperti bertepuk sebelah tangan. Nah, sekarang kita kembali ke poin pertama kita. Umat Islam kehilangan sosok panutan yang sempurna. Karena apa? Kita tidak mengenalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Bagaimana gantengnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mungkin jauh ya, nggak bisa lah kita bandingkan antara ketampanan An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan boy band ini. Yang untuk standar umat Islam itu ya bukan tampan lah. Tampannya umat Islam itu Ibunda Aisyah mengatakan apa? Bahwasannya jenggot itu menambah ketampanan seorang laki-laki. Itu ucapan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sementara yang kita lihat dari boyband yang ada, yang muncul dari negeri tersebut, itu rata-rata klimis. Antum ngerti klimis? Mulus. Bahkan kalau kita boleh bilang ya, mudah-mudahan pemirsa tidak tersinggung ya. Ketika dibandingkan antara fotonya personel boyband tadi dengan laki-laki muslim yang pakai baju muslim dengan jenggotnya yang lebat, dengan wajahnya yang penuh dengan wibawa, itu dikatakan yang atas fotonya personel boyband ditulis abis lakinya. Kemudian yang ketika foto beberapa laki-laki muslim, remaja muslim yang dengan jenggotnya, dengan wajah yang begitu berwibawa, dengan pakaiannya, dengan tubuhnya yang kekar, ditulis apa? Laki-laki abis. Artinya laki-laki banget gitu loh. Banget. Sementara yang atas tadi dibilang abis kelaki-lakiannya. Kenapa? Mukanya subhanallah, kalau kita sejajarkan dengan seorang wanita, mungkin kita nggak bisa bedain. Mungkin kita tidak bisa membedakannya begitu ya. Nah, sudah. Maka yang pertama kita perlu tahu kenapa sampai kemudian teman-teman di antara muslimin wal muslimah yang ada di Indonesia ini begitu mengidolakan sosok personil boy bands dari negeri tertentu, tapi mereka lalai dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka yang pertama, tugas kita untuk mengenalkan Ar-Rasul SAW kepada mereka dengan sempurna. Siapa Rasulullah? Bagaimana kecintaan Rasulullah kepada kita? Apa di antara akhlak-akhlak Rasulullah yang menjadikan kita semakin mencintai Rasulullah Muhammad SAW? Bagaimana ketampanan Rasulullah? Bagaimana kewibawaan Rasulullah Muhammad SAW? Apa yang akan Rasul balas kepada orang-orang yang mencintai Rasulullah? Artinya tidak mungkin bertepuk sebelah tangan seperti cerita fans tadi, yang sampai akhirnya fotonya dirobek-robek gara-gara dia dicuekin oleh idolanya. Nah, maka yang pertama kita perlu bagaimana cara kita, bagaimana strategi kita, media yang kita punya, terus kita memblow up tentang Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana fisiknya, kelembutan akhlaknya, kesempurnaan tutur katanya, yang kemudian Rasulullah menangis untuk kita, Rasulullah menginginkan keselamatan kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mengenai fenomena ramenya salah satu brand makanan cepat saji ini, ketika ditempelkan dengan logo BTS, ini kita jadi perlu sadar, ternyata umat kita ini umat yang sangat mudah diombang-ambingkan. Anda akan kasih beberapa contoh. Contoh yang pertama begini. Umat Islam ini betul-betul disibukkan dengan isunya orang kafir. Akhirnya kita lalai dari isu yang seharusnya menyibukkan kita. Apa isu kita? I'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian isu kita yang sesungguhnya adalah bagaimana kita ini bisa hidup selamat kelak di yaumil qiyamah. Tapi ternyata kita betul-betul disibukkan dengan isu-isunya orang kafir. Nah, anak kasih contoh yang pertama begini. Contoh yang pertama, ketika kita lihat ada berita pengaturan skor sepak bola yang ada di Liga apa ya? Liga Italia. Langsung subhanallah umat Islam di Indonesia yang terutama wabil khusus yang hobi bola, itu obrolannya tiap hari pengaturan skor. Wah, ternyata skornya diatur, ternyata Juventus ini begini, fansnya AC Milan namanya apa? Milanisti begini, Internisti. Itu yang kemudian
menjadikan kita sibuk. Artinya apa? Kita gampang dilemparkan satu isu dan kita kemakan dengan isu itu. Contoh yang lain. Ketika muncul boy band seperti yang sekarang, yang lagi rame sekarang ya. Itu ketika boy band ini betul-betul punya pasar yang luas di Indonesia, kita disibukkan lagi dengan isu ini. Munculnya boy band ditempelkan ke salah satu brand makanan cepat saji, akhirnya rame. Dan subhanallah, ramenya itu menyibukkan kita dari bagaimana taklim kita diisi dengan Al-Quran. Taklim kita diisi dengan mengenalkan manusia kepada sunnah Rasulullah. Kita jadi sibuk, termasuk kita kemakan. Ini jadinya ini. Anak-anak baru mikir juga, ternyata kita juga yang jadi korbannya. Kita jadi bikin materi kajian yang temanya apa? BTS. Nah, ini fenomena yang kedua yang perlu kita fahamkan. Artinya, ayo kembalikan umat Islam dengan isunya umat Islam. Apa itu? Bagaimana kalimat la ilaha illallah itu menyebar di muka bumi. Bagaimana kemudian umat Islam ini yang sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya, An-Nabi SAW sebagai Rasulnya, itu betul-betul sibuk mempelajari Islam. Nah, ayo kita kembalikan ke arah sana. Maka media-media yang kita punya, ayo bergerak ke arah situ. Nah, kemudian apa yang antum sampaikan tadi yang perlu disampaikan? Yang tadi yang sempat antum sampaikan kepada saya di awal tadi tentang BTS ini. Oh ya, masalah penampilan, cari perhatian. Bagus sekali. Ini yang sesuai dengan buaya tak akan soli. Nah, sekarang begini. Untuk akhwat muslimat, mukminat yang sedang diuji dengan ngefans banget dengan yang namanya BTS. Antum tahu nggak personil BTS itu? Yang kepingin jadi pasangannya dia itu perempuan yang boleh jadi ratusan ribu. Jutaan mungkin ya. Bahkan jutaan mungkin. Jadi anti satu di antara sejuta perempuan yang merebutkan dia. Terus sekarang laki-laki yang diperebutkan oleh banyak wanita. Laki-laki satu yang diperebutkan oleh banyak wanita, kemudian anti menginginkan dia bakal setia, bakal nggak pernah balas komennya perempuan, padahal dia digandrungi oleh ratusan ribu bahkan jutaan perempuan. Kenapa anti tidak cari laki-laki soleh yang kemudian tidak banyak dikenal oleh perempuan, yang akhirnya laki-laki itu fokus untuk membahagiakan anti, tapi malah sibuk mengejar seorang laki-laki yang digandrungi jutaan perempuan yang kemudian belum tentu juga kenal sama anti, yang kemudian juga ketika pun katakan khayal dikit, anti dapat dia sebagai suami dan anti sebagai istrinya, kemudian kepinginnya nggak cemburu, nggak ada perempuan yang tiap hari minta foto segala macam. Nah, maka ini juga sesuatu yang perlu kita sadarkan. Jadi artinya, kenapa berharap sesuatu yang belum tentu menjamin kebahagiaan? Kenapa mengharapkan sesuatu yang kemudian menjadikan kita justru sakit hati kalau kita dapat dia? Aduh, banyak yang suka sama dia, banyak yang ngefans sama dia, banyak yang minta foto sama dia. Padahal itu juga boleh jadi menjadikan kita sakit hati nantinya. Nah, sekarang ada poin penting yang Ana barusan terbersit ini dari tadi kita ingin sampaikan. Apa itu? Munculnya fanatisme pada kelompok-kelompok seperti ini. Coba antum bayangkan, ketika fanatisme ini kita curahkan untuk Islam. Ketika fanatisme ini kita berikan untuk membela sunnah Rasulullah SAW. Ketika fanatisme ini yang punya army yang dibilang fans beratnya BTS ini, coba keseriusan antum dalam mengkoleksi foto tentang BTS, terus membela ketika BTS sedang diserang, kemudian membuat artikel-artikel yang baik untuk membela BTS, untuk menaikkan pamor dan ketenarannya BTS. Coba semua potensi yang antum lakukan itu, antum lakukan untuk Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dialihkan. Fanatismenya ini dialihkan dari sesuatu yang tidak menjamin kebahagiaan kita kepada sesuatu yang insya Allah mendatangkan pahala besar untuk kita. Nah, maka kita sampaikan satu hadis di mana Ar-Rasul SAW bersabda, "Al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab." Seorang manusia itu kelak di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah bersama siapa yang dia idolakan.
Jadi fansnya Rasulullah Muhammad SAW di hari kiamat insya Allah Allahumma amin akan dibangkitkan dan dibersamai oleh Rasulullah SAW. Tapi bisa kita bayangkan ketika kita ngefans dengan tokoh-tokoh kafir. Wow, kalimatnya kafir. Ini ekstremis, radikalis. Nah, jadi lihat sekarang, ketika kemudian kita mengidolakan tokoh-tokoh kafir yang imut-imut, bibirnya merah, rambutnya diwarna dengan warna sintetis. Bukan ya? Warna makanan ya. Diwarna kemudian pipi yang begitu mulus gitu ya, nggak ada rambutnya sama sekali. Antum mengidolakan mereka, kemudian bangkit di hari kiamat, cret, toleh kanan, lu sarang heo. Dibangkitkan di hari kiamat, subhanallah, noleh, personilnya TTS, teka-teki silang. Lagi, wih, personilnya girl band ini. Kalau TTS itu teman kita, Sat. Yang siapa itu? Loh. Ketua nganggur. Oh, Syekh Andes. Syekh Andes itu. Loh, kenapa dibilang TTS? Kan TTS kan untuk mengisi waktu luang. Iya, mengisi waktu luang. Bahkan lihat sini, GKI Yasmin live di channel Joseph Paul Zhang, apa? Saya kira namanya personil BTS tadi ya. Nah, subhanallah. Nah, kemudian apa yang terjadi, teman-teman yang dirahmati oleh Allah? Bayangkan ketika Rasulullah mengatakan di dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, seseorang itu akan Allah bangkitkan dengan siapa yang dia cintai. Nah, terus tiba-tiba ketika kita mengidolakan personil TTS, kita mengidolakan personil yang lain, yang mereka itu bahkan orang-orang yang kafirin, orang-orang yang non-Islam, bukan sekedar orang Islam yang Islamnya tidak baik, tapi betul-betul jelas di depan mata mereka orang yang non-Islam. Terus antum berharap mendapatkan keselamatan kelak di yaumil qiyamah? Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita ini akan senantiasa menyamai orang-orang yang kita idolakan. Kita akan sama seperti mereka. Kita akan menginginkan cara bicaranya sama, cara berpakaian stylenya sama. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia akan dihukumi sama dengan kaum itu. Karena itulah Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan kecintaan secara fisik akan mewariskan kecintaan secara batin. Jadi kecintaan zahir ini, wah aku suka sama dia, ya nggak usah lebay lah, kita kan nggak ngomong agama, kita ngomong manusiawi lah, ngelihat laki-laki sukses, ngelihat laki-laki tampan, lah hati-hati. Kecintaan zahir itu mewariskan kecintaan di dalam batin, dan khawatirnya yang pertama kita dibangkitkan di hari kiamat bareng mereka, dan yang kedua kita dihukumi oleh Allah seperti hukum mereka. Nah ini kan sesuatu yang kemudian kita perlu hati-hati banget. Nah maka untuk fenomena yang semacam ini kita perlu sadar betul. Kita seorang muslim yang kita punya identitas, dan Rasul mengatakan apa? La takunu imma'atan. Janganlah kalian itu menjadi orang yang imma'ah. Imma'ah itu apa? Imma'ah itu adalah orang yang gampang ikut-ikutan. Tren ke kanan, dia ke kanan. Trennya ke kiri, dia ke kiri. Trennya rambut hitam, dia hitam. Trennya rambut dimerahin, dia merah. Trennya pakai gelang di telinga. Giwang, dia pakai giwang. Bahkan sekarang muncul tren lagi, pakai tato. Zaman dulu kan ada kesan orang yang pakai tato itu katanya, dalam tanda kutip katanya kriminal. Ya orang-orang yang jahat lah, mungkin perampok, mungkin zaman dulu dalam tanda kutip dikatakan begitu. Kemudian seiring berjalannya waktu muncul lagi kesan bahwa tato bukanlah kriminal. Keren. Nah, tato itu keren. Sampai sekarang setiap kita lihat orang-orang yang muncul di televisi rata-rata bertato. Dan itu kemudian menjadikan kita ini seakan-akan pengen, kayaknya keren ya kalau saya pakai tato. Nah, maka Rasulullah sudah mengingatkan. Apa Rasul katakan? La takunu imma'atan. Jangan kalian itu menjadi orang yang gampang ikut-ikutan. Kemudian apa ikut-ikutan itu? Rasulullah mengatakan dengan seorang di antara kalian mengatakan in ahsanan nas ahsantu wa in asa'u asa'tu. Kalau manusia baik, aku ya baik. Tapi kalau manusia buruk,
Yo, masa aku baik? Aku harus ikut-ikutan buruk. Nah sama seperti sekarang, ini trennya lagi suka sama TTS ini. Maka kalau saya nggak suka TTS nggak gaul dong. Nanti ketika TTS ditinggalkan, ikut-ikutan meninggalkannya. Dan disitulah ada hikmah besar di mana umat Islam ini harus punya identitas. Artinya apapun yang terjadi, saya begini. Ini identitas saya seorang muslim. Dengan cara saya mengikuti Rasulullah, dengan kemudian saya bangga dengan cara ngomongnya Rasulullah, dengan kemudian bagaimana saya bangga dengan cara berjalannya Rasulullah, dengan saya bangga dengan berpakaian sebagaimana pakaiannya Rasulullah, style kita sebagaimana stylenya Rasulullah. Nah dari situlah kita menunjukkan umat Islam ini punya jati diri. Antum tahu bagaimana sejarah munculnya penanggalan Hijriyah dari Umar ibn Khattab? Jadi ketika itu Amirul Mukminin Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu itu mulai berpikir, kok kita ini umat Islam yang kita ini punya segalanya, kita ini bangga dengan keislaman kita, ternyata tanggalan kita masih pakai tanggalannya orang-orang kafir. Ada tanggalan Persia, ada tanggalan Romawi, segala macam. Kenapa kita nggak punya tanggalan sendiri? Akhirnya Umar karena ghiro, kecemburuan, kok orang Islam yang diikuti tanggalannya orang non Islam, itu barat sekedar sesuatu yang mungkin kita anggap apa sih artinya tanggalan gitu ya. Tapi ternyata itu memunculkan kecemburuan dari Sayyiduna Umar. Sampai kemudian Umar mengatakan orang Islam harus punya tanggalan sendiri. Akhirnya apa? Menjadikan tahun hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah itu tahun pertama untuk umat Islam, maka tanggalannya dibilang tanggalan Hijriyah. Hijrahnya Rasulullah SAW itu karena kecemburuan Umar. Nah tapi sekarang ini kita lihat banyak umat Islam yang tidak punya kecemburuan atas generasi muda Islam. Ketika generasi muda Islam, bahkan antum lihat ya, saya sempat lihat videonya. Seingat saya dikirim oleh Ustadz siapa saya lupa. Begini, seorang akhwat muslimah dengan jilbabnya naik ke atas panggung, seorang laki-laki di atas panggung, seorang musisi. Seingat saya dari Korea juga kalau nggak salah. Benar. Yang kemudian dirangkul, dipeluk dan kemudian dia heboh. Bahagia. Mungkin mimpinya sampai seminggu itu. Nah itu kan ngerusak loh. Ini wanita muslimah yang seharusnya kita jaga dia. Jangan sampai dia dipermainkan oleh laki-laki kafir. Jangan sampai dia dipermainkan oleh syaitan. Dengan apa? Dengan berpelukan di hadapan umum. Dan itu bukan cuma perempuannya yang kita lihat, syiar jilbabnya. Yang kemudian kenapa kok sampai perempuan berjilbab kalian diamkan ketika dia dipermalukan seperti itu. Bahasa kita dipermalukan. Mungkin bahasa jelas. Dia bangga dong. Pride atau proud? Padahal Ustaz, kalau boleh kita menilai ya. Boleh, enggak apa-apa, ya. Silahkan. Tidak ada larangan. Kita ini ada kebebasan berbicara dan berekspresi. Berpendapat, iya. Bagaimana kalau itu? Kita mau menilai hal-hal seperti itu kan bisa dinilai memuja secara ekstrim, Ustaz. Sementara ketika kita berbicara mengenai apa-apa harus identitas muslim apa, kita yang dituduh seperti itu. Jadi sementara mereka memuja secara ekstrim, mereka nggak mau dikatakan seperti itu gitu loh. Iya, jadi rasa itu kan yang harusnya tadi dipindah. Harus kita luruskan muslim juga ya. Jadi begini. Memang, nah seperti ucapan seperti yang antum sampaikan ini sesuatu sentilan-sentilan yang kita perlu bahas memang. Nah contohnya begini, seperti Al-Akh Abu Syanu menyampaikan, ketika fans berat dari TTS ini, kita kalau nyebut TTS ya, TTS aja lah lebih aman ya. Itu kemudian memuja fansnya dengan begitu berlebihannya. Dibilang wah paling top, paling keren, paling hebat, paling ganteng. Itu kesannya biasa aja. Tapi ketika kita memuji seperti itu untuk Rasulullah, kita dibilang lebay. Enggak usah terlalu islamis banget lah. Nah ini kan standarnya ganda jadinya. Kenapa ketika kalian memuji idola kalian yang seharusnya tidak patut diidolakan, itu kalian begitu berlebihan, kuota dikeluarkan, bahkan kompak untuk mereport akun yang dibilang menyerang segala macam. Tapi untuk Rasulullah ketika kita lakukan yang sama, kita dibilang ekstremis, radikalis. Bahkan ada satu juga yang kita perlu fahami dengan baik.
Kenapa? Ketika orang itu bergaya seperti gayanya Rasulullah, itu kemudian dibilang nggak usah sok Arab lah. Ya bener. Nggak usah sok Arab lah. Negara disangkut pautkan di sini Iya, ya. nggak usah sok Arab lah gitu ya. Tapi ketika yang ditiru orang yang dari non Arab, seperti niru orang Korea, fine aja dibiarin. Keren ya, fine aja. Dibiarin. Ketika nirunya orang-orang Barat, niru contohnya maaf ya, niru Del Piero, dibiarin. Niru Cristiano Ronaldo, dibiarin. Ketika niru grup band Guns N' Roses, mengidolakan secara jaketnya. Biasa, padahal Guns N' Roses itu bukan orang Indonesia, bukan adat ketimuran, tapi dianggap biasa niru mereka. Tapi ketika yang ditiru adalah Rasulullah, dibilang lebay, kadrun ente, Arab-Arapan, gak usah sok Arab lah. Kita punya budaya sendiri loh. Kenapa ketika untuk orang Eropa dibiarin dengan rambut merahnya, ketika niru orang Korea dianggap keren, tapi ketika kita yang niru orang Arab, katakanlah begitu ya, malah kita diserang. Loh bukan sama? Ini bukan budaya kita juga kalau dikatakan itu bukan budaya. Kalau sama-sama kita duduk kan ya sama-sama sebenarnya kita nggak ya, autentik meniru. Podo wae, sami mawon. Nah tapi artinya kan ada sesuatu di balik ini. Artinya sebenarnya bukan benci Arabnya, tapi apa yang dibenci? Islamnya. Bahkan kalau kita mau tahu lebih dalam lagi ya, kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, sebenarnya kita bukan ngikutin orang Arab. Karena yang Rasul bawa itu Islam bukan Arab. Walaupun tentu Rasulullah adalah orang Arab. Tapi begini contohnya. Kalau ngomong budaya Arab itu orangnya tidak berjilbab. Awalnya. Apa buktinya? Buktinya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menceritakan turunnya ayat tentang jilbab, syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Ibunda Aisyah mengatakan para wanita di zaman itu langsung menyobek sebagian kain mereka dan mereka gunakan untuk menutup kepala dan rambut mereka. Itu artinya sebelumnya mereka pakai jilbab atau enggak? Tidak. Berarti kalau ngomong Arab sebelum Islam, yang enggak berjilbab. Terus kenapa sekarang kalau ngomong jilbab dibilang budaya Arab? Atau yang lain, orang-orang Arab di zaman jahiliyah itu kalau tawaf sebagiannya telanjang. Ya kan, sebagiannya telanjang. Terus ketika Islam datang, mereka berpakaian tertutup. Nah maka ketika mereka berpakaian tertutup, ini bukan Arabnya, tapi itu Islamnya. Ketika kita menyerang itu dengan kalimat Arab, hati-hati, sebenarnya Anda bukan menyerang Arab, tapi sedang menyerang Islamnya. Nah, coba apalagi fenomenanya? Salah satunya, dengan fenomena seperti ini, fashion, kemudian kalau kita saksikan girl bandnya. Berat ini kok bisa dibully saya. Atau sudah ya, girl bandnya, terus kemudian tampilannya buka-bukaan, kita kan sedang digiring untuk tidak berpakaian lagi. Ya, artinya kembali ke masa itu. Maka sempat ada tulisan bagus ya begini. Kalau dikatakan modern itu tidak berpakaian, maka binatang lebih modern dibanding kita. Jadi kalau dikatakan semakin modern ketika pakaiannya semakin minim, ya monyet paling modern, Pak. Monyet gak pakai baju, berarti dia paling modern kan? Kalau dibilang kebebasan, monyet paling bebas, Pak. Masya Allah, luar biasa. Nah cuma kan sayangnya kita sering tergiring oleh opini-opini semacam itu. Nah maka fenomena-fenomena semacam itu ya kita perlu paham betul lah ya. Jadi ada sesuatu yang mereka inginkan untuk menjauhkan generasi muda Islam dari ajarannya yang sesungguhnya. Maka dimunculkanlah boy band, girl band yang kemudian menjadi trendsetter di antara anak-anak muda yang kemudian aku harus kepingin seperti dia, beli baju pink semua, rambutnya diwarna semua. Ini untuk kemudian generasi yang sekarang sedang gila dengan boy band dan girl band itu, yang kelak akan menjadi generasi yang memangku negara ini. Dirusak dari awal tanpa kita sadar. Dan sayangnya orang-orang dewasa di antara kita tidak mengambil isu ini. Seakan-akan anak muda ini akan tetap muda selamanya, yang mimpin tetap saya terus. Biarin dia dengan dunia, padahal semuanya kan akan berputar. Anak-anak muda yang sekarang dirusak dengan tren-tren yang tidak benar, itu nanti yang akan menjadi pemangku jabatan di negara kita. Kalau dari mudanya sudah dirusak, ya nanti pemangku jabatannya bakal rusak. Apalagi yang antum lihat dari fenomena ini, BTS, TTS. Ya, tentunya sekarang karena lebih banyak mereka itu adalah muda-mudi, terutama untuk band-band Korea ini,
terutama yang kita bahas ya. Tentunya tidak lepas dari peran orang tua juga, karena kan umumnya remaja pasti masih banyak peran orang tua. Yeah. Sementara kita tidak jarang menemui bahwa anak-anak yang balita pun ketika sekarang udah banyak main gadget ya, juga nggak jarang loh nyetelnya itu dari usia segitu itu tampilan-tampilan band Korea. Nah kan. Nah kemudian ada pembiaran dari orang tua. Nah tentu ini ada sesuatu hal yang kompleks sebenarnya, nggak sesederhana itu. Baik, sekarang kita masuk ke peran orang tua mungkin dalam masalah bagaimana ternyata yang diidolakan oleh anak-anak kita sekarang adalah sosok yang akan merusak akhlak mereka di masa yang akan datang, begitu ya. Kok orang tua kesannya santai saja, tidak ada yang kemudian merasa khawatir anakku kok begini gitu. Nah, sekarang begini. Orang tua memang memiliki peran yang sangat luar biasa dalam masalah ini. Ketika orang tua itu memberikan gadget kepada anaknya, sebagaimana saya pernah dengar ceramahnya Ustadz Budi Azhari itu, ketika beliau mengatakan ketika anaknya rusak, orang tuanya marah. Ustadz Budi Azhari bilang, loh kamu yang ngasih handphone kok, kamu yang merusak dia kok, kenapa sekarang kamu yang marah begitu. Nah, maka sekarang orang tua punya peran yang luar biasa. Orang tua itu punya tanggung jawab untuk mengarahkan anaknya benar-benar pada arah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah kenapa sampai dalam urusan sholat, itu seakan-akan dalam tanda kutip orang tua punya hak untuk memukul anaknya ketika anaknya tidak mau sholat ketika usianya sampai berapa? 10 tahun. Nah, maka seakan-akan Islam sampai kalaupun perlu engkau mendidiknya dengan pukulan, pukullah dia. Kenapa? Ini tanggung jawabmu. Jangan engkau biarkan dia dengan kebiasaannya. Itulah kenapa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau membiarkan anak-anak kecil bermain di masjid. Tujuannya apa? Supaya ketika mereka bermain di masjid, minimal mereka terkontrol. Mereka dilihat, mereka diarahkan, mereka dididik dalam masjid. Mereka melihat orang-orang ibadah, mereka melihat orang-orang sedang dalam majelis ta'lim. Nah, tapi sekarang ada kesan orang tua itu juga menganggap kalau anaknya ngikutin tren Korea, itu anakku gaul. Bangga gitu loh orang tuanya. Kekinian. Anak keren, bahkan dimodalin. Nak, berangkat ke salon ya, warnain rambutmu pakai warna kuning. Biar sama kayak Jung Jae, apa namanya, Capcay, Siomai, Fuyung Hai, apa segala macam gitu ya. Bahkan dimodalin. Nah, maka artinya di sini orang tua pun terkadang memang punya peran untuk merusak. Maka untuk orang tua, ingat Anda punya tanggung jawab untuk terus ngontrol, mengarahkan, mendidik, menasehati. Jangan sampai anak Anda salah mengidolakan tokoh yang tidak mengantarkan dia pada kebaikan, tapi justru mengantarkan dia pada keburukan. Jadi memang faktor orang tua yang acuh tak acuh ini dikarenakan memang sebagian di antara orang tua kita memang tidak ngerti agama juga. Sehingga ketika melihat anaknya seperti itu kesannya, what's wrong? What's wrong, guys? Wrong way. Seperti akan, loh, terus kenapa memang? Itu kan biasa, namanya anak muda, suka boy band, suka itu kan yuk memang umurnya lah. Loh. Jadi seakan-akan gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Padahal ketika anak Anda mengidolakan sesuatu yang tidak baik, maka itu akan menjadi kebiasaannya dia, akan ditiru olehnya, akan dicontoh olehnya. Akhirnya nanti dia akan ngomong sama orang tuanya dengan bahasa kasar. Bahkan mungkin dia akan rela untuk meninggalkan sekolahnya hanya untuk datang ke konser grup band yang dia suka. Itu semuanya merusak dan ini orang tua perlu paham. Kemudian apa lagi yang seputar semua ini yang kita perlu bahas? Ya, ini juga merupakan contoh bagaimana salah satunya selain memilih idola Zat ya. Iya. Harapannya kan tadi ketika sudah menggemari juga ini Zat, berharap mungkin sampai waktu itu Ustadz Hendra Obe sempat cerita kan, mengumpulkan anak-anak yang gemar boy band seperti ini, sampai pada takaran memilih pasangan Ustadz. Itu yang parah itu sampai harus mirip kayak gitu. Nah, atau bahkan kalau sudah punya pasangannya dimasukin salon, bawa foto, Mbak bikin jadi kayak gini Mbak. Nah sementara kan gini Ustadz,
tekstur apa ya? Kontur wajah. Maaf, Orang maaf. Jawa. Gini. Nah, itu Memang kalau ngomong fisik ini sedikit sensitif. Nanti dibilang body blame, body shame. Body shame. Menyerang fisik. Nah, tapi begini. Allah itu menciptakan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi untuk ukuran kita, hidung kita ini sudah yang paling ideal. Jangan dimancung-mancungin, malah kelihatan aneh. Kan begitu. Yeah. Untuk ukuran orang semacam kita, rambut dengan warna hitam itu sudah yang paling Pas. ideal. Itu yang Allah ciptakan. Maka jangan berusaha untuk menyamai si fulan yang nampak keren. Nanti jadinya malah lucu. Kok ada bule nyangkul di sawah ya? Loh, sekarang kok ada bule kulitnya hitam ya? Padahal ternyata dilihat dari belakang kayaknya bule rambutnya sama. Ternyata. Nah, maka ayolah kita ini pede dengan apa yang ada dalam diri kita. Fisik kita ini adalah fisik yang terbaik yang Allah ciptakan. Fisik orang lain adalah fisik terbaik yang dia punya yang Allah ciptakan. Dan tidak akan pas kalau kemudian yang ini dibikin seperti ini, yang ini dibikin seperti ini. Rambut diwarnain. Nah, bahkan seperti yang Antum bilang tadi dari Ustadz Hendra Ubay dibilang sampai dalam ketika memilih jodoh pun akhirnya kriterianya bukan lagi agama. Kalau kita kepingin kan begini, kalau suami saya nanti harus hafal Quran, itu kan keren ya kan? Yeah. Istri saya nanti harus istri yang bacaan Al-Qurannya bagus sehingga dia bisa mendidik anak-anak saya. Tapi sekarang sudah berubah semua itu. Dia mengimpikan itu seorang suami yang bibirnya merah, pipinya apa? Pipinya tirus bukan virus. Pipinya Tyrannosaurus. Oh, hidungnya harus begini, rambutnya harus lurus kayak artis Korea. Akhirnya timbangan-timbangan kita tentang laki-laki yang baik itu semuanya jadi berubah. Karena apa? Masuknya budaya-budaya yang tidak islami. Bahkan gak usah ngomong islami dulu lah. Budaya-budaya yang tidak sesuai dengan adat keindonesiaan kita. Yang orang itu harus sopan, bagaimana. Nah, itu akhirnya semuanya rusak, standarnya berubah. Dan boleh jadi itu yang mereka inginkan, agar wanita-wanita muslimah, agar laki-laki muslim itu merubah standar untuk siapa yang bakal mereka jadikan pasangan dengan standar artis-artis yang disuguhkan oleh orang-orang kafir. Wah, ini loh standar suami baik, rambutnya harus merah. Standar suami baik, kulitnya harus putih. Standar suami baik, bibirnya harus tipis. Nah, akhirnya standar-standar itu yang kemudian muncul di pikiran pemuda dan pemudi kita dan itu merusak betul. Dan ketika standar itu ujung-ujungnya, standar itu adalah apa yang sedang dilakukan oleh sosok tersebut akhirnya. Tidak ada pakem khusus. Contohnya sebenarnya masalah ramenya fast food ini, itu sebenarnya sudah ada yang mendahului sebenarnya. Apa kejadiannya. Waktu itu sempat rame sekali itu. Mohon maaf ya kalau kita sebut merek ya. Iya. Sandal jepit Swallow. Ada seorang artis Korea waktu itu terkenal pakai sandal Swallow, sandal jepit kita yang kita beli di toko seharga 12.000. Ya, sekitar itulah. Itu sempat ada yang pakai, kemudian sempat ada yang posting. Nah, sandal itu juga sempat rame akhirnya. Sandalnya rame. Rame sandalnya. Sampai ekspor waktu itu. Sempat ada momen itu. Nah, artinya kan betul-betul bagaimana umat kita ini seperti yang Rasul katakan itu gampang ikut-ikutan akhirnya. Kenapa? Karena tidak mengenal identitas seorang muslim dan muslimah. Muslimah itu idealnya begini. Muslim itu idealnya seperti ini. Karena dia tidak ngerti pakemnya orang Islam seperti apa. Dia tidak mengerti anak muda itu harus melakukan apa, harus mengidolakan siapa, harus punya pencapaian apa. Akhirnya dikasih satu gebrakan seperti itu aja. Sampai sendal jepit jadi heboh. Iya, jadi heboh. Bayangin sesuatu yang kecil itu menjadikan kita langsung heboh. Artinya apa? Ketika pemikiran kita itu kerdil, maka dengan yang kecil-kecil ini kita akan gampang terombang-ambing. Tapi kalau pikiran kita besar, bagaimana memunculkan kemenangan umat Islam, bagaimana supaya umat Islam ini punya kekuatan finansial, bagaimana supaya ekonomi itu dikuasai oleh umat Islam, bagaimana nanti umat Islam ini bisa merajai di dunia. Pikiran besar itu, maka tidak akan kepikiran sandal jepit dia. Karena nggak mikir sesuatu yang besar, akhirnya dia berusaha mencari apa yang bisa saya pikir nih ya. Akhirnya ketika dia berusaha, otaknya kan nganggur nih. Nggak ada yang dia pikirkan. Akhirnya dia berusaha disuguhi oleh pemikiran-pemikiran kecil yang akhirnya itu memenuhi otak dia. Seakan-akan pikiran itu cuma sandal tok. Sandalku harus sama dengan artis Korea.
Sendalku harus sama dengan TTS. Gaya ngomongnya akhirnya, "Hi bro, back." Sampai gaya fotonya mungkin pun ditiru gini. Nah, ketika seiring waktu berjalan Ustaz, sekarang sandal jepit itu ya kembali seperti sandal jepit biasa, udah nggak ada istimewanya pada akhirnya. Nggak ada yang istimewa. Akhirnya mungkin dia sesali juga ya. Dan kenapa sampai dulu seperti ini? Saya nguber sandal jepit sampai antri lewat pemesanan online. Iya, sampai begitu. Dan kalau kita mau ambil pelajaran dari itu, pada akhirnya bungkus tadi yang aslinya sampah kemudian karena promosi menjadi mahal, pada akhirnya nanti mungkin nggak akan lama semingguan lagi ya kan bernilai sampah lagi. Akan bernilai sampah karena sesuatu yang hakikatnya sampah ya sampah. Iya sampah. Nah itu bisa kita ambil seperti ini, seperti ini ya. Orang itu kan kadang-kadang kalau mengikuti manusia biasa, maka akan terus terombang-ambing. Kalau ini lagi ngetren ikut ini ditinggalkan, dia simpen takut ketahuan kalau punya sesuatu yang sedang ditinggalkan oleh manusia. Tapi kalau kita mengikuti Rasulullah, maka apapun yang terjadi, naik turunnya musim, naik turunnya tren, itu tidak akan mempengaruhi kita dan kita senantiasa keren. Coba lihat sekarang, contoh ya, mohon maaf. Ini tidak mencerminkan atau tidak menggambarkan Rasulullah secara keseluruhannya hanya itu, tidak. Artinya sebagian saja. Contoh, di antara yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang kita baca, bahwa pakaiannya Rasulullah itu tidak melebihi mata kaki. Celananya mungkin, sarungnya mungkin tidak melebihi mata kaki. Kemudian apabila kita melakukan itu dimanapun dan kapanpun akan tetap senantiasa keren. Walaupun artis gak pakai. Jadi jangan kemudian dipakai gara-gara artis hijrah pakai. Bukan karena artis hijrah, tapi karena kita mengartiskan Rasulullah SAW, maka apapun yang Rasul pakai itu keren buat saya. Maka dimanapun Anda, kapanpun masa yang Anda tinggal pada masa itu, selama kemudian Anda mengikuti Rasulullah, maka senantiasa keren. Senantiasa keren. Dan akan muncul waktunya dimana ketika kita mengikuti Rasulullah mesti keren. Coba sekarang lihat, artis-artis yang kita lihat itu rata-rata yang laki-laki celananya mesti di atas mata kaki, dan itu menjadi tren sekarang. Bahkan artis Korea pun begitu, Ustaz. Artis Korea pun sekarang? Iya, ya trennya di atas mata kaki ya. Celana ngatung. Ngerti isbal juga mereka ya. Iya, sebenarnya. Ngerti isbal juga. Nah, maka terus bagaimana nih mengenai BTS ini? Apa fenomena yang antum lihat di kalangan anak-anak muda sekarang tentang TTS, BTS atau yang lain ini? Apa sih anak-anak sebenarnya bahkan sebelum acara ini tadi tayang, anak sempat tanya sama Al-Akh Abu Rumaisa, apa sih BTS itu? Kok heboh banget, ada apa sih? Akhirnya dibukakan sebagian fotonya, kemudian dibukakan sebagian yang antri berkerumun hanya untuk beli makanan yang tertempel logo BTS. Kalau antum lihat apa sih BTS ini kok seheboh itu? Karena banyak orang tua di rumah yang mungkin juga gak ngerti nih. Dan ini juga sentilan untuk kita sih, karena sesuatu yang kemudian bisa dikemas demikian rupa itu bisa digandrungi orang lain dengan yang sebenarnya ketika kita tanya kepada mereka yang menggandrungi pun nggak tahu. Loh, mereka sendiri nggak tahu sebagian. Sebenarnya apa sih? Paling jawabannya keren. Kan sebatas itu. Kalau kita alasannya mendetail tentang kerennya di mana, apakah karena fashionnya, apakah karena harganya yang mahal? Toh tadi ada sandal swallow ya katanya keren setelah mereka pakai. Padahal sebenarnya biasa banget. Nah ini sebenarnya terus kalau apa ya? Apa yang menjadikan mereka mengidolakan itu di sisi apanya? Lagunya keren, nggak ngerti juga bahasa Korea. Itu loh Ustaz. Makanya kalau kita paksa, kita tekan, kita tanyakan kepada mereka, sebenarnya yo nggak tahu kerennya di mana sebenarnya. Nah, tunggu dulu. Cuma dari ini kita kan akhirnya bisa belajar. Kenapa sih seperti menceritakan Rasulullah, seperti mengenalkan Islam itu tidak bisa atau tidak mau mungkin kita kemas sehingga orang berduyun-duyun ngantri seperti ngantrinya para artis ini gitu loh. Ana bisa tangkap apa yang antum sampaikan, artinya bagaimana mengemas tentang kehebatan Rasulullah Muhammad SAW, mengemas tentang sisi perjuangannya Rasulullah yang begitu heroik dan keren. Kenapa kita umat Islam tidak mempelajari apa
yang menjadikan BTS ini begitu heboh? Padahal sebagian di antara mereka pun ketika ditanya kenapa, nggak ngerti ya, keren aja gitu loh. Kata teman-teman begitu. Nah, kata teman-teman gitu. Karena teman saya pakai, teman saya punya, teman saya ngefans, maka saya juga harus ngefans. Nah, tapi kenapa Islam, fashion tentang keislaman, tentang Rasulullah SAW tidak kita kemas sehebat itu begitu kan? Nah, karena ada ucapan keren juga dari Ustadz Omar Mita ketika beliau mengucapkan ini yang kita bawa ini kan dakwahnya langit. Ya. Maka jangan dipakai dengan cara comberan. Karena dakwah langit yang begitu mahal ini akan terkesan tidak ada artinya ketika kita yang membawakannya itu dengan gaya-gaya comberan. Maka dakwahnya langit harus dipakai dengan cara langit, artinya cara yang begitu menggelegar. Tampilannya, cara menyampaikannya, bahkan judulnya harus semua itu harus begitu menarik agar orang yang sementara ini tertipu dengan kehebohan yang semu itu kemudian seakan-akan mereka mendapatkan sentilan. Bener juga ya. Coba kita kasih beberapa pertanyaan. Apa yang antum dapatkan dengan mengidolakan BTS? Itu yang pertama dulu. Itu. Dapat apa? Dapat apa ya? Nah itu Ustaz. Yang kedua, apakah personil BTS kenal sama antum atau kira-kira kalau antum ke Korea dia bakal nyambut antum, nunggu antum di bandara gitu? Kenal gak mereka sama antum? Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika antum mengidolakan BTS tadi, kira-kira nanti ketika antum meninggal dunia, perkara ini antum bisa banggakan gak di hadapan Allah? Antum menghadap kepada Allah dengan hati yang membawa cinta pada BTS tadi, itu kira-kira ketika antum ketemu sama Allah, antum bangga nggak dengan semua itu? Kemudian yang keempat, kalau antum bangkit di hari kiamat, kira-kira personil BTS itu akan membela antum nggak di hadapan Allah? Nah, maka sentilan-sentilan seperti ini yang mungkin mudah-mudahan dengan niatan kita yang baik, itu bisa menyadarkan juga, apa sih untungnya saya mengidolakan BTS ya? Dibandingkan ketika antum mengidolakan Rasulullah SAW, Rasulullah insya Allah akan memberikan syafaatnya. Orang yang mencintai Rasulullah akan diselamatkan kelak di yaumil qiyamah. Bahkan cinta saja itu akan menjadikan kita bisa masuk ke dalam surga. Bahkan Rasulullah ditunggu sama Rasulullah di telaganya. Bahkan ketika semuanya telah selesai dihisab, satu masuk surga, satu masuk neraka, Rasulullah masih mengatakan, ya Allah itu umatku, angkat dia dari api neraka. Terus kenapa kita justru mengidolakan sesuatu yang kalau antum ditanya, antum dapat apa sih? Kenapa kita cuekin orang yang nggak tahu? Kenapa kita cuekin orang yang betul-betul care sama kita? Yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, maka dari fenomena-fenomena BTS seperti ini, kita juga perlu muhasabah lah. Maka kita minta, kita ajak dengan penuh ketulusan dari dalam hati ya. Beginilah teman-teman yang terkumpul dalam ARMY, semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah. Coba antum ketika di malam hari ya, antum sedang sendirian dalam suasana yang tenang, tidak ada gangguan dari siapa, coba lampu kamarnya dimatiin, terus merenung. Aku sedang mengidolakan siapa sih? Apakah orang yang aku idolakan itu orang yang dijamin oleh Allah surga, atau nampak zahirnya maka dia malah menyeretku ke dalam api neraka? Kemudian fikirkan lagi, ketika aku mengidolakan dia ini, ketika antum sendirian ya, itu muhasabah, ngomong dengan hatinya sendiri. Ketika aku mengidolakan BTS tadi, kira-kira Allah tahu atau tidak? Pasti tahu. Kira-kira kalau Allah tahu, Allah ridho enggak dengan kecintaanku kepada mereka? Sementara kita bisa mati kapanpun. Kalau cinta ini tidak kita tempatkan pada tempat yang benar, kita khawatirnya apa? Ketika kita seketika meninggal dunia, kita membawa hati yang mencintai BTS tadi, yang jelas mereka orang-orang yang non-Islam, tidak mencerminkan Islam, tidak mengajak kita untuk dekat kepada Allah, kira-kira Allah bakal ridho enggak sama kita? Lalu kenapa semua energi yang antum curahkan untuk mencintai BTS itu, tidak antum keluarkan energi yang sama untuk mencintai Rasulullah, untuk mencintai Allah, untuk berjuang nulis artikel membela Islam sebagaimana antum tulis artikel membela BTS. Antum tidak mereport akun-akun yang mencela Islam sebagaimana antum mereport akun-akun yang mencela BTS. Nah, itu coba
ngomong dengan hatinya gitu loh. Artinya ayo jujur dengan hati kita. Muhasabah, introspeksi. Dia bakal nolong saya enggak? Dia kenal sama saya enggak? Kalau saya melakukan ini dia belain saya enggak? Nah, semua itu seakan-akan perlu kita ajak ngomong. Terus apa lagi yang lain kira-kira? Lagi saja. Udah kita kuliti nih. Sebenarnya begini. Kenapa kita enggak seberapa dalam ya? Karena kita tidak hidup di dunia itu. Iya. Coba kita akan panggil satu narasumber gitu yang betul-betul army. Maka kita akan tanya, maka akan lebih dalam kira-kira. Karena seakan-akan kita membicarakan sesuatu yang kita tidak hidup di sana. Maka kita seakan-akan sampai bingung. Apa sih yang menjadikan kalian begitu cinta? Gak dapat jawaban kan? Gara-gara kita bukan army. Apa sih yang antum dapatkan ketika antum mencintai mereka? Kita gak dapat jawaban juga. Kenapa? Karena kita bukan seorang army. Nah maka sampai terakhir itu sampai ngomong begini. Cobalah kalian tanya diri kalian sendiri. Apa yang kalian dapatkan? Setidaknya kan Ustaz. Apa? Setidaknya kalau kita tarik kesimpulan dari gambaran umum, entah siapapun itu public figure yang diidolakan Ustaz, sebenarnya semuanya memiliki jawaban yang hampir-hampir sama. Satu, orangnya. Nah ini coba lihat, anak potong bentar ya. Di salah satu kolom komentar ada yang menarik sih, dan ini perlu kita jawab dan ayo media kita menjawab ini gitu loh. Setidaknya BTS sudah mendunia. Siapa Islam yang sudah mendunia yang bisa diidolakan? Nah tadi kita sudah jawab. Nah kan begitu. Jadi sampai seperti itu munculnya komentar itu. Jadi seakan-akan BTS mendunia. Terus siapa dari Islam yang mendunia yang bisa kita idolakan? Antum belum mengenal Rasulullah, dan itu kesalahan kita. Kenapa kita tidak mengenalkan Rasulullah sampai kemudian bahkan tokoh kafir saja ketika menulis 100 tokoh yang paling berperan di dunia ini, itu mereka nulis Rasulullah kok yang nomor 1. Terus dikatakan kalau kita mau jawab Ustaz ya, secara gampang, setidaknya BTS sudah mendunia. Rasulullah itu sudah mengakhirat. Gak hanya mendunia. Orang tua kita itu Ustaz, kalau mereka itu adalah orang-orang tua kita yang baik Ustaz, tentu mereka juga sudah dikenal sama Allah Ustaz di akhirat kelak kan, yang membimbing kita juga. Jangan kejauhan Rasul, bahkan orang terdekat kita seperti orang tua kita pun sampai kepada akhirat Ustaz, keterkenalannya ketika mereka itu adalah orang tua yang soleh kan. Iya ya. Nah. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang kadang-kadang memang menggelitik betul untuk orang-orang yang hidup di dunia seperti kita. Loh. Tunggu dulu. BTS mendunia. Saya kok gak kenal ya sama BTS. Seperti juga ketika mereka mengatakan, loh antum Rasulullah, antum katakan Rasulullah mengakhirat. Siapa ya kok kami gak kenal Rasulullah? Nah maka sekarang kita perlu berbagi peran. Ketika kami merasa aneh ketika BTS itu begitu mendunia, apa yang menjadikan dia mendunia gitu loh. Sesuatu yang terkesan kecil di mata kita, ternyata mereka jawab yang sama untuk kita. Apa Rasulullah? Apa yang menjadikan Rasulullah antum katakan mengakhirat? Nah maka ayo berbagi peran. Bagaimana kita umat Islam ini betul-betul mengenalkan kepada dunia siapa Rasulullah. Atau boleh jadi sebenarnya Rasulullah sudah begitu mendunia, cuma antum saja yang tidak begitu akrab, tidak mau mencari tentang Rasulullah, tidak mempedulikan. Tidak mempedulikan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kita baca komen-komen di sini ya, memang ya cukup lucu sih ya. Namanya, Ustadz, sebagian K-popers mengatakan mereka bisa mencintai diri sendiri. Mereka bisa mencintai diri sendiri. Wallahu alam, apa yang dimaksud? Artinya minimal mungkin ketika mencintai K-popers itu bisa mencintai diri sendiri. Antum ketika mencintai Rasulullah, antum lebih mencintai diri sendiri karena dijelaskan bagaimana ketika antum mencintai Rasulullah, bagaimana supaya diri antum selamat. Itu mencintai diri sendiri. Bukan kemudian mencintai diri sendiri dengan menjerumuskan diri pada sesuatu yang bakal menghancurkan kita kelak di hari kiamat. Sudahlah, ini mungkin nggak terlalu hidup karena kita nggak paham betul siapa mereka. Coba apa yang antum pikirkan mengenai itu? Ya itu Ustaz, keumuman. Apa? Lah iya mereka sendiri belum paham itu tadi, kan mendunia. Coba. Kemudian kita detailkan pertanyaan ini. Terus iya Roma Irama yang mendunia. Iya, sebelum kan? Antum kenal BTS, Roma Irama sudah mendunia. Bahkan sempat dapat gelar profesor juga dari
Ohio University atau apa gitu. Masalahnya kenal nggak sama Bang Haji Rom? Padahal muslim. Aduh, sudahlah subhanallah. Jadi kalau anak terkesan bingung mau cerita apa sekarang? Ya bingung karena ini mohon maaf pemirsa Madani ya. Ada pertanyaan, coba antum kirim kemana? Bentar. Sudah masuk. Mana pertanyaannya? Di WA Japri mungkin ya. Oh ini ada Ustaz. Apa antum baca coba? Kata mereka, Ustadz, kita suka sama mereka cuman jadi hiburan saja, bukan untuk menjadikan mereka pasangan atau hal lain. Bagaimana tanggapannya? Begini, bagus. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang kita perlu dapat ya supaya kita bisa menjelaskan gitu. Jadi begini, ini cuma hiburan aja Ustadz, nggak sampai kepingin jadi pasangan, sampai kemudian menyamai rambutnya, itu kayak hiburan lah. Udah nggak usah lebih lah Ustadz, ini hiburan, sekedar apa sih, entertainment aja Ustadz, nggak lebih dari itu. Sebagaimana kita katakan di awal tadi, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan kecintaan secara zahir itu bisa mewariskan kecintaan secara batin. Mungkin saat ini antum mengatakan mereka hiburan aja Ustadz. Nah, ketika itu berlalu sehari, 2 hari, 3 hari, hiburan, lama-lama juga berbekas dalam hati. Dan bekasnya ini yang kita khawatirkan tidak gampang kita bersihkan dari hati kita. Nah, maka kenapa hiburan itu kok dengan sesuatu yang kesannya tidak baik? Loh, apa tidak baiknya BTS? Loh, subhanallah, dengan gaya hidup seperti itu, dengan orang yang kafir antum idolakan. Nah, maka hati-hati dengan hiburan juga. Maka ketika kita mau mencari hiburan, tentu ya kalau kita mau ngomong saklek ya, ya hiburan kita itu ya Al-Quran, hiburan kita itu dengan mendengarkan Al-Quran, dengan berteman dengan orang-orang solih, kan begitu. Cuma kan kalau kita jawab seperti ini, mungkin dianggapnya ketinggian. Nah, maka hati-hati juga dengan hiburan. Karena apa? Hiburan-hiburan semacam itu, yang pertama bernilai kemaksiatan, yang kedua tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi susah juga ya, hiburan apa yang kita cari itu loh. Anak masih subhanallah. Jadi dengan tema BTS ini, buaya takkan soli, ini hati-hati juga lah ya, hati-hati. Karena apa? Udahlah nggak ngerti ya, subhanallah ya. Ya, apa lagi? Karena memang ini memang tidak bisa. Sampai bingung sendirian ini pengajian kita mau ngomong apa sih gitu. Karena memang nggak bisa dijelaskan Ustaz. Terus. Misalnya kayak hiburan. Toh akhirnya ketika ada fenomena promosi, toh sampai dibeli loh produk yang ada logonya itu kan bukan hanya sekedar hiburan kan. Kalau seperti itu ya silahkanlah mau menjawab seperti apa, tapi yang jelas hati nurani orang itu kan nggak bisa dibohongi ya. Apakah kemudian bilangnya nanti hiburan, apakah kemudian hanya sekedar ini. Toh faktanya kita tahu di media juga banyak bagaimana ketika mereka itu datang ke sini atau ada produk itu yang menempel kepada nama mereka, itu kemudian menjadikan produk itu rame, booming. Fenomenanya juga ketika konser juga histerisnya luar biasa. Terlebih lagi kebanyakan muslimah. Kebanyakan adalah generasi yang anak-anak masih mencari jati diri. Anak-anak perempuan terutama yang paling banyak. Karena yang diserang oleh mereka memang perempuan. Karena perempuan ini kalau perempuannya baik semuanya baik, kalau perempuannya rusak semuanya rusak. Maka yang dirusak perempuan yang pertama. Karena perempuan ini kelak bakal menjadi sosok seorang ibu. Dalam keadaan perempuan ini kan hatinya gampang terombang-ambing. Nah, maka memang kita ini sedang rebutan pasar dengan orang-orang yang merusak dan dengan orang-orang yang sedang memperbaiki. Maka ayo bismillah, perempuan-perempuan yang sedang ngefans banget dengan BTS ini, kita cek apa yang menjadikan mereka suka. Kenapa mereka suka? Kenapa mereka jauh dari kita? Apa yang menjadikan mereka tidak mau mendekat kepada kita? Nah, itu ayo bareng-bareng kita cek begitulah ya. Iya. Yang paling terakhir mungkin Ustaz ya, agar nanti bisa menjadi penutup dan juga menjadi bekal untuk mereka muhasabah. Iya. Mungkin bisa Ustadz review dari pembicaraan kita tadi mengenai tadi Ustadz, pertanyaan-pertanyaan apa yang pada akhirnya nanti bisa menjadi renungan. Seperti baik. Begini, mengapa sih harus melakukan ini? Artinya saya sendiri bingung ya, ngomong kita kayaknya nggak ketemu titiknya dari awal begitu ya. Nah, sekarang saya akan kasih beberapa poin inti dari apa yang kita bicarakan tentang BTS ini ya. Jadi yang pertama begini, ada fenomena di mana
muncul kehebohan yang luar biasa tentang satu kelompok boyband yang sedang diidolakan. Maka yang pertama, kita sedang salah mengidolakan orang. Ketika kita mengenal Rasulullah, kita mengenal Islam, maka kita tentu akan jauh lebih mengidolakan Rasulullah dibanding mereka. Kemudian yang kedua, hati-hati dengan kecintaan kita. Karena Rasulullah mengingatkan seseorang itu akan Allah bangkitkan dengan siapa yang dia cintai kelak di hari kiamat. Yang ketiga, munculnya kefanatikan seperti ini kenapa tidak kita munculkan kefanatikan itu untuk Islam dan agama Islam dan untuk Rasulullah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita membela mereka mati-matian, kenapa tidak kita bela Islam mati-matian? Kemudian yang perlu kita sampaikan juga, hati-hati. Semua ini tidak muncul begitu saja. Pasti ada tujuan, ada goal yang akan mereka capai di balik munculnya fenomena-fenomena ini. Salah satunya apa? Merusak generasi muda Islam. Maka kita ajak teman-teman yang bergabung dalam Armin ya, dari hati yang paling dalam, ayo coba kita muhasabah masing-masing. Ya saya, Al-Akh Abu Shanum, yuk antum semua dalam komunitas Armin ini, ayo fikirkan malam-malam ketika antum sendirian, mau tidur, lampu sudah dimatikan, nomor satu, apakah kecintaanku kepada BTS ini mendatangkan ridho dari Allah atau tidak? Kemudian yang kedua, ketika aku mati membawa hati yang mencintai BTS, kira-kira hati ini akan menjadikan aku bangga nggak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak? Kemudian yang ketiga, kecintaanku ini kepada BTS mendatangkan manfaat apa untukku di dunia atau bahkan nanti di akhirat? Kemudian yang keempat, kenal nggak itu personil BTS sama antum? Nah, ya kira-kira kurang lebihnya itulah ya. Kurang lebihnya itulah ya. Anas sendiri bingung mau ngomong apa udah. Iya, paham Ustaz. Yang paham ya? Paham. Karena ya kalau kita mau bicara pada intinya kan masalah marketing nih Ustaz. Iya. Masalah marketing. Entah pada akhirnya nanti efeknya terhadap orang yang kena korban jualannya itu mau kena pengaruh buruk atau enggak, ya itu urusan mereka sendiri pada akhirnya. Yang jelas para orang yang mempromosikan yang jelas cuan. Entah itu nanti pengaruh buruknya apalah itu. Jadi diharapkan kita muhasabah ya, kita nggak menjudge siapapun, tapi ayolah kita lebih tahu bagaimana kita memprioritaskan sesuatu, terutama dalam idola kita. Kita sudah mempunyai idola yang memang seharusnya kita utamakan. Kemudian agar juga nggak ikut-ikutan terhadap sesuatu yang nggak jelas. Toh kita mengidolakan seperti ini, kita terhadap masa depan kita juga nggak berpengaruh, Ustaz. Tapi kita habiskan waktu kita itu di situ. Nggak ada manfaatnya dunia ataupun akhirat. Nggak nambah ilmu, nggak nambah iman, nggak nambah pekerjaan takwa, juga kan? nggak nambah fulus. Bahkan ngabisin kuota mungkin ya. Ya itulah, kita kembalikan ke akal sehat kita. Dan kalau sekarang kita mencintai BTS, nanti ketika kita dewasa, apa? Untuk kita dewasa itu mempunyai nilai positif apa kalau antum dewasa setelah antum mencintai BTS sekarang? Nah itu adalah pertanyaan PR bagi masing-masing. Silahkan dijawab sendiri. Makanya karena nggak nyambungnya karena itu kita ngerti jawabannya Ustaz. Bagi kita nggak ada manfaatnya, bagi mereka masih ada, itu loh. Lah ada itu ketika kita tekan, ya nggak ketemu akhirnya jawabannya juga. Nah maka memang kembali sih ya, ngajak untuk berpikir dewasa ya. Kembali berpikir dewasa, insya Allah. Apa sih? Aduh sudah. Udah sepertinya malam ini kita akhirkan malam saja, ini dan tanggung jawab antum kenapa kita harus bahas ini ya. Ya karena untuk mengembalikan akal sehat, dah itu aja. Insyaallah. Apa itu? Apa? Back to sunnah. Back to sunnah, insyaallah. BTS. Nah, jadi inti terakhirnya BTS back to sunnah. Kembali menghidupkan sunnah. Semoga kita semua senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah. Amin, untuk ya Rabbal selalu alamin. di jalan yang benar. Bagi yang belum kemudian program diberikan. kurban. Nah, program kurban. Silakan disampaikan. Kita dari Sabda Organizer membuka peluang kurban bagi para pemirsa sekalian, yaitu patungan 1 ekor sapi dipanggul 7 orang. Nah, masing-masing bisa menyiapkan dana jika berkenan untuk kurban, yaitu 3,2 juta rupiah, atau kambing 1 ekornya juga senilai 3,2 juta rupiah. Nah ini khusus kita salurkan ke daerah-daerah yang jarang mendapatkan distribusi kurban dan untuk para mu'alaf. Jadi insya Allah dengan program ini
kita dapat lebih tepat sasaran dalam pendistribusian korban insyaallah. Kami tunggu di kesempatan berikutnya. Insya Allah di Senin mendatang kita akan live kembali Ustaz ya. Insya Allah. Dengan tema-tema yang tema yang lebih berbobot lah ya. Kalau begini ini berbobot cuma saya merasa kok nggak gue banget. Enggak gue banget. Saya bingung sampai mau nyampaikan apa ini karena nanti fenomenanya seperti apa, arahnya kemana. Ini akan memunculkan perdebatan di kolom komentar justru ya. nanti kalau gue banget bahaya loh. Ini Ustaz kok BTS banget. BTS gitu. banget lah. Oh iya betul. Memang benar seperti ini. Terima kasih Anda telah membela saya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.